pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, mari kita memulai pelajaran kita hari ini. Siapkan alat tulisnya. Materi kita hari ini tentang saya tumbuh dan berkembang. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan atau pertambahan tubuh. Setiap orang pasti mengalami pertumbuhan. Tubuh kita akan terus bertambah besar hingga kita dewasa. Contohnya seperti kalian. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam segi kepintaran. Contohnya seperti kalian. Menulis, kalian diajari oleh orang tua kalian. Setelah itu, tubuh kalian bertambah besar dan kalian bisa menulis sendiri. Inilah yang disebut dengan perkembangan dalam segi kepintaran. Mari kita membandingkan kemampuan saat masih bayi dengan kemampuan kita saat ini. Nah, ketika masih bayi, kemampuan kita sangat terbatas. Kita belum mampu berjalan, apalagi berlari. Kemampuan kita bicara pun masih sangat terbatas. Siapakah yang membantu proses pertumbuhan kita? Yang membantu proses pertumbuhan kita adalah orang tua, guru di sekolah, dan teman sepermainan kita. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita, yaitu makanan. Ada nasi, sayur mayur, lauk pauk, buah-buahan, dan juga susu. Selain makanan, kita juga memerlukan istirahat yang cukup. Inilah yang mempengaruhi proses pertumbuhan kita. Sedangkan faktor yang mempengaruhi proses perkembangan kita adalah seperti rajin belajar, yaitu rajin menulis, rajin berhitung, dan rajin membaca. Dan juga kita harus rajin berlatih. Prasarana itu berusahalah untuk pandai dalam setiap pelajaran di sekolah. Sekarang mari kita mendengarkan bacaan dari kitab suci tentang Yesus bertambah besar yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 39 sampai dengan 40. Berdasarkan bacaan dari kitab suci, dikatakan bahwa sebagai manusia, Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya. Ia dibesarkan dalam satu keluarga oleh orang tuanya. Orang tuanya merawat dan mendidik Yesus. Yesus dan kita semua diberi anugerah oleh Allah Bapa di surga untuk bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan bijaksana. Oleh sebab itu, bersyukurlah pada Tuhan yang telah memberimu kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang. Baiklah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekian materi pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, Baik, apa kabarnya? luar biasa. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran kita. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Agustian, Hadir Bu, oke. Aisyah, hadir Bu. Ibu akan menjelaskan materi tentang orang tuaku ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu mau nanya dulu nih sama anak-anak Ibu. Siapa sih orang tua itu? Orang tua itu adalah orang tua yang di rumah kalian ya, yang pastinya yang melahirkan kalian, yang merawat kalian dengan penuh kasih sayang ya, sampai kalian besar saat ini ya. Nah, jadi orang tua juga sebuah anugerah dari Tuhan. Orang tua di sekolah, ada yang tahu siapa itu orang tua di sekolah? Bapak atau ibu guru di sekolah. Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar sama kalian. Nah, ini gambarnya. Ada yang bisa lihat? Nah, sekarang kita mau lihat gambar yang pertama dulu ya. Nah,
bagian yang pertama ini dia sedang ngapain? Ya, ya di sini ada anak sekolah ya. Dia sedang berpamitan dengan ibunya ya. Nah, sekarang ibu mau nanya nih, di sini yang berangkat sekolahnya ada nggak yang pamitan dulu gitu kan, salaman dulu sama orang tuanya? Kalau kalian mau pergi sekolah gitu ya, pamitan dulu sama orang tuanya ya, salaman dulu gitu. Nah, jadi kalau kalian sudah melaksanakan sikap seperti itu ya, seperti yang digambar ini, itu sebuah sikap yang menunjukkan bahwa kalian tuh menghormati orang tua kalian ya. Nah, jadi kesimpulan dari gambar semua ini itu menunjukkan sikap anak-anak yang patuh dan juga anak yang baik, anak yang menghormati orang tuanya, ya, yang berbakti sama orang tua. Seperti itu. Ibu harap anak-anak ibu bisa menghormati orang tuanya, bisa membantu orang tuanya, bisa menghormati orang tuanya ya. Nah, Alkitab atau kitab suci dalam Keluaran bab 20 ayat 12 yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, jadi itu firman Tuhan atau upah untuk anak-anak yang bisa menghormati atau yang berbakti sama orang tuanya ya. Ibu mau kasih tugas sama kalian, yaitu tugasnya adalah membuat sebuah gambar ya. Buat gambar sebuah keluarga ya. Jadi pelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Mari kita berdoa dulu ya sebelum kita pulang. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Nah, silakan berdiri, ambil posisinya masing-masing ya, berdiri yang rapi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk tema agama hari ini adalah tentang orang tuamu. Siapa yang disebut orang tua? Yaitu adalah bapak dan kita sendiri. Nah, orang tua juga disebut wakil Allah di dunia. Nah, mengapa disebut wakil Allah di dunia? Karena yang pertama itu Allah menciptakan kita lewat orang tua. Nah, untuk yang kedua, ibu mengandung dan melahirkan kita. Untuk yang ketiga, orang tua yang memelihara, menjaga, dan juga mendidik kita. Kemudian, untuk yang keempat, ayah itu bekerja mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Nah, inilah mengapa orang tua disebut wakil Allah di dunia. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Keluaran bab 2 ayat 12. Bunyinya yaitu, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, anak-anak, dari Injil tadi, mengapa kita harus menghormati orang tua? Ada yang tahu? Ya, benar. Supaya kita lanjut usia dan juga disayang sama Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Ayo, siapa yang tahu? Nah, cara kita menghormati orang tua yang pertama, ketika kita mau pergi, kita harus berpamitan dulu kepada orang tua, supaya orang tua tahu kita pergi kemana, kita pergi sama siapa. Jangan kita pergi sendiri tanpa
Kemudian, mengapa kita perlu menghormati orang tua yang kedua? Yaitu kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Mengapa kita perlu mendengarkan nasihat orang tua? Karena kita kalau mau pintar, kalau mau jadi anak yang baik, kita harus dengar nasihat orang tua. Nah, siapa yang mau jadi anak pintar di sini? Harus hormat sama orang tuanya. Kemudian, cara kita menghormati orang tua juga, kita menolong orang tua. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana cara kita menghormati orang tua. Nah, maka dari itu, marilah kita selalu menghormati orang tua dan mendengarkan nasihat orang tua. Ya, supaya kita menjadi anak pintar, jadi anak yang baik, supaya Tuhan juga sayang sama kita. Nah, di sini siapa yang sudah menghormati orang tua? Nanti anak-anak tulis di bukunya ya. Siapa yang sudah menghormati orang tua? Apa yang sudah kamu hormati dari orang tua? Nah, di pertemuan minggu depan baru kita kumpulkan. Untuk hari ini, Ibu kira cukup sampai di sini untuk pelajaran Al-Baqarah. Bisa kita lanjutkan minggu depan. Sekarang silakan kemas bukunya dan persiapkan diri untuk berdoa. Nah, seperti biasa untuk berdoa kita berdiri dan ambil posisi yang rapi. Kita akan berdoa. Nah, jika sudah, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ibu. Hari ini subtema kita tentang tubuh. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita terlebih dahulu awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan bertanya kepada kalian. Tentunya pasti kalian punya anggota tubuh yang lengkap ya. Ya Bu. Nah, coba sebutkan apa saja anggota tubuh yang kalian punya. Ada rambut, ada mata, ada hidung, dan ada tubuh. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada misalnya si Gilang. Nah, Gilang tidak mempunyai mata. Apakah Gilang bisa melihat? Tidak Bu. Iya, benar sekali anak-anak. Memang. Jadi kita yang mempunyai anggota tubuh sempurna harusnya selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak, organ tubuh kita kegunaannya tentu ada kegunaannya masing-masing. Nah, sekarang yang kalian ketahui, mata gunanya untuk apa anak-anak? Untuk melihat. Oke. Nah, kalau rambut gunanya untuk mencium. Nah, kalau mulut gunanya untuk berbicara. Iya, Bintang. Bukan untuk memfitnah orang, membicarakan orang ya. Oke. Nah, jadi karena kita sudah mempunyai anggota tubuh yang sempurna nih, jadi anak-anak tuh harus syukuri apa yang anak-anak miliki. Tidak boleh menggunakannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Harus sesuai dengan talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke. Sekarang mari kita, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Saya persilahkan untuk Rio untuk memimpin doa. Baik Bu. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.